Orang yang berdealing denganmu ini tahu dan menyadari hanya kamu yang bisa merubahnya dan menjinakkannya. Dia tidak bisa berhenti mencintaimu, karena baginya kamu memiliki semua yang diinginkannya, baik itu secara fisik atau sikapmu dalam bergaul sehari-hari. Bahkan suara dan caramu berbicara membuatnya rindu sepanjang hari. Apalagi kamu bukan orang yang mau bermain kotor seperti menciptakan drama-drama atau manipulasi untuk mendapatkan perhatian dari siapapun. Kamu sangat mengenal nilai dirimu sendiri dan sadar dengan apapun yang kamu lakukan. Orang ini tahu kamu juga manusia yang merasakan naik turun kehidupan, tetapi kamu berbeda dari orang lain. Biasanya orang lain akan mengikuti kebiasaan kebanyakan orang, tetapi kamu tidak begitu, kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Yang paling menonjol adalah caramu bersikap dan berperilaku. Caramu berpakaian juga menawan meskipun tidak mewah. Kamu begitu tertata, rapi dan berkelas. Saat kamu berjalan banyak orang memperhatikanmu. Anehnya, kamu seperti tidak menyadari jika orang-orang tersebut sedang memperhatikanmu. Karena itulah kamu selalu tampak murni dan tidak dibuat-buat. Kamu memiliki energi bosi yang memancar kuat yang cocok jika memerintah orang lain untuk memenuhi permintaanmu. Tetapi kamu tidak begitu. Kamu lebih suka menggunakan energi tersebut untuk dirimu sendiri dengan cara tidak mengejar sesuatu, dan membiarkan sesuatu itu datang padamu. Yang kamu lakukan hanya mengerjakan sedikit bagianmu lalu keinginan itu datang dengan menyerah kepadamu. Orang-orang di sekitarmu tahu dan sudah mengenal karakter tersebut. Tidak mungkin bagimu mengejar sesuatu atau seseorang seperti fans fanatik selebriti. Bahkan jika bertemu selebriti pun kamu bersikap biasa-biasa saja. Lebih baik kamu konsentrasi pada dirimu atau orang-orang di circle hidupmu daripada terdistrak oleh sesuatu di luar diri yang sedang booming. Kamu akan membalas kebaikan atau perhatian orang lain sebagaimana adanya. Misalnya, orang lain menyapamu dengan ramah, kamu akan membalas sapaan itu dengan ramah juga. Tetapi setelah itu kamu tidak melekat padanya seolah-olah kamu haus pertemanan. Kamu akan memilih kembali fokus pada diri dan pada apa yang sedang kamu kerjakan. Orang yang sangat menyukaimu ini menggilai semua yang ada pada fisikmu, wajahmu yang manis, bodimu yang menarik, bahkan alas kaki yang kamu gunakan, entah itu warna sepatu atau model sendalmu. Apapun yang terlihat secara fisik sangat disukainya. Caramu berinteraksi dengan orang lain apakah itu secara langsung atau melalui media sosial juga menjadi pengamatannya. Setiap kali selesai memperhatikanmu, dia memperbaharui rasa sukanya menjadi semakin dalam. Seringkali orang ini berusaha menunjukkan kesamaan denganmu entah itu cara berpikir, bersikap, atau pakaian dan sepatu, dan lain-lain. Ibaratnya, rasa sukanya yang besar kepadamu membuat orang ini berubah menjadi sama seperti kamu. Itu yang dikatakan di awal reading, orang ini selalu merasakan dalam jiwanya hanya kamu yang bisa merubahnya, karena kehadiranmu dalam hidupnya bisa menggerakkan dirinya berubah. Satu hal yang membuatnya meleleh adalah caramu memandangnya. Sinar di matamu begitu indah saat kamu memandangnya atau saat berbicara langsung dengannya. Kadang-kadang dia kebingungan mencari kata-kata yang paling sempurna untuk menunjukkan kepadamu nilai dirinya. Orang yang sangat menyukaimu ini berharap kamu menilainya dengan penilaian sempurna. Dia sangat ingin mendapatkan tempat istimewa dalam hatimu, sama seperti kehadiranmu yang selalu memberinya rasa bahagia yang mendalam pada hatinya. Beberapa yang resonate dengan reading ini sudah lama bertanya-tanya tentang nilai dirimu di orang ini, karena orang yang menyukaimu ini belum menyampaikan apapun kepadamu. Yang dilakukannya sejauh ini hanyalah memberi kode atau sinyal melalui apapun. Jika melihat dari apa yang dirasakannya kepadamu, sudah jelas rasa insecurity lah yang menyebabkan dia belum mengatakan apapun. Dia sedang berusaha sekuatnya menaikkan nilai dirinya agar bisa setara denganmu, padahal nilai sempurna yang diberikannya kepadamu hanya bentukan dari kepalanya sendiri. Dia sendirilah yang menetapkan standar penilaian tentang kamu menjadi sedemikian tinggi, karena kamu jelas-jelas hanya menjadi dirimu sendiri, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Bisa jadi orang ini sudah lama bergaul dengan orang-orang yang bervibrasi rendah. Itu sebabnya saat melihatmu dan merasakan energimu dia tidak bisa berpaling. Baginya tidak ada yang bisa menyamaimu, tidak ada yang setara denganmu.
Namun jika dilihat dari susunan kartu, sebenarnya orang yang menyukaimu sedang melihat nilai dirinya sendiri melalui kamu. Maksudnya, dia ini sebenarnya juga sama denganmu yang menilai kamu dengan standar penilaian yang tinggi. Artinya, penilaian-penilaiannya terhadapmu adalah panggilan jiwanya sendiri yang menyuarakan nilai dirinya. Kamu datang padanya untuk memantulkan bayangan tentang dirinya sendiri. Tetapi karena terlalu lama tenggelam dalam pergaulan vibrasi rendah dan toksik, dia tidak menyadari nilai dirinya sendiri. Beberapa yang resonate sebenarnya bukanlah tipe kesukaan orang ini. Kamu juga demikian. Sebenarnya orang yang berdealing denganmu ini bukanlah tipemu. Tetapi anehnya, orang ini bisa berubah menjadi sangat menyukai sosok sepertimu. Dia seperti disodorkan sesuatu yang baru dan tidak familiar tetapi justru disukainya. Kamu berhasil meluluhkan tembok yang dibangunnya atau mencairkan gunung es yang selama ini membeku. Bisa jadi, orang tuanya membentuk orang ini menjadi sosok yang tidak tahu apa yang disukainya. Tetapi kamu datang seolah menegaskan bahwa kamulah yang disukainya, seakan-akan kamu memiliki kunci yang membuka semua pintu yang selama ini tertutup rapat. Jangan heran jika kamu sering merasa tarikan rasa mendalam dari orang ini. Contohnya, kamu bisa tiba-tiba memikirkannya di tengah kesibukan. Itu artinya orang yang menyukaimu ini sedang mengingat dan membayangkanmu. Saat tarikan itu terasa padamu, semua indera yang dimilikinya sedang mengingat kamu. Matanya membayangkan sosokmu, telinganya mendengar suaramu, hidungnya mencium aromamu. Sudah pasti dadanya bergemuruh dan nervous karena rasa rindu. Berkali-kali orang ini ingin menghubungimu tetapi selalu dibatalkan. Beberapa pesan untukmu bahkan berulang kali ditulis dan dihapus karena sangat gugup. Akhirnya dia memilih tidak berkomunikasi dan mengamati media sosialmu saja. Dia juga sering sekali memandangi HP-nya sambil berharap ada pesan darimu. Kartu Two of Cups menggambarkan koneksi jiwa yang sedang kalian berdua rasakan. Kartu ini menunjukkan kalian berdua sudah pernah melakukan perjanjian jiwa yang akan membangkitkan semua gairah dan hasrat dalam diri. Itulah mengapa pertemuan kalian berdua memicu banyak hal dalam diri masing-masing terutama orang ini. Baik kamu dan orang ini sering sekali merasa sudah lama saling mengenal, seolah-olah kamu pernah bertemu dengannya di suatu tempat, begitu juga yang dirasakannya. Dari kartu ini juga bisa diartikan, kamu dan orang ini sudah menemukan teman hidup yang setara. Koneksi ini akan membawa banyak kebaikan dan kemakmuran yang kontinu sekaligus akan menumbuhkan jiwa menjadi semakin matang. Terutama untuk orang yang berdealing denganmu ini, dia banyak sekali melepas nilai-nilai lama yang selama ini membelenggu pikirannya. Dari banyaknya nilai-nilai yang berguguran, dia akhirnya bisa merasakan dirinya sendiri, hasrat, dan passionnya yang tidak disadarinya dan selama ini ditutupi oleh pengaruh kuat orang-orang yang membentuk pola pikirnya di masa lalu. Catatan, saya bisa merasakan orang ini seperti baru pertama kali merasakan rasa jatuh cinta yang sesungguhnya. Karena debaran dalam dadanya terasa indah, menggembirakan sekaligus menyakitkan. Rasa sakit itu berasal dari rasa menggebu yang terlalu besar setiap kali terkoneksi denganmu. Sebenarnya dari kartu Two of Cups juga bisa disimpulkan, koneksi kalian berdua akan mengakhiri koneksi lama yang pernah kalian jalin dengan orang lain. Kamu dan orang ini akan menjalin koneksi yang lebih kuat berdasarkan empati, cinta, kesetiaan serta keyakinan satu sama lain. Sekalipun hubungan ini masih dalam tahap awal, tetapi hubungan ini mempunyai potensi untuk menjadi dewasa dan berkembang seiring berjalannya waktu. Sedangkan melihat dari sisi keuangan, kartu ini menunjukkan keseimbangan dalam hal finansial karena kamu kompeten dalam mengelola keuangan. Tetapi finansial itu tidak akan membawa kepada kemakmuran karena adanya kemelekatan pada sesuatu. Kamu akan berkembang dan bertumbuh dalam kondisi finansial yang bisa mencukupi keinginan dan komitmen. Sangat penting untuk bertindak bijak dan tidak sembrono dalam hal keuangan. Berikut cam yang keluar dalam reading kali ini. Cam-cam yang keluar biasanya memiliki arti khusus untuk kamu atau orang yang berdealing denganmu saat ini, dan akan menambah kekuatan resonate. Oktober. Forget me not. Pantai. Menampung banyak kebahagiaan. Diamond, berlian. You are a limited edition. Aku menyayangi diriku sendiri, kamu juga harus begitu.
Lumba-lumba. Bahagia. Bintang utara. Sedangkan kartu-kartu yang keluar menunjukkan zodiak Leo paling kuat energinya. Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, dan Libra. Beberapa yang resonate sering menjadi tempat curhat, dilihat dari gambar jam berbentuk toples yang menampung banyak emosi dan kebahagiaan.